kita tidak, secara pikiran kita tahu. Iya. Tapi secara feel kita tidak mengetahui gimana ketidakberesan itu. Iya. Cuma nggak enak aja. Nah, kalau pikiran sudah menciptakan limitasi, emang rasanya nggak enak. Itu langsung. Iya, mau dibuang apa enggak? Nah, kan kalau harus spesifik dulu diketahui. Kalau tahu, kalau enggak bisa semua yang aku rasakan ini, aku bersedia lepasin. Kalau nggak mempan, tanya, ini tuh tentang apa? Karena mungkin feel-nya adalah anger, rage, fury, blame. Berarti distraktor implan. Jadi pindah ke spesifik. Semua distraktor implan yang menghalangin kemajuanku, saya sekarang bersedia cabut batakan dan hancurkan semuanya. Baca sampai selesai. Tahu dari mana selesai? Badanmu rasanya expanding enak banget. Sering kali pada saat saya ajak untuk clearing sampai selesai, itu cuma komat kamit, 5 menit selesai. Sementara aku lihat, lah, nggak ada yang berubah sama sekali. Ngerti nggak maksudnya? Kalau orang mau belajar berenang, itu benar-benar ambil lebar atau ambil panjang. Bukan keceh kekinian di pinggiran kolam. Kalau cuma kekinian di pinggiran kolam, artinya belum berenang. Sama juga dengan clearing. Pada saat kita clearing, sambil masak, sambil ngerjain yang lain, sambil handphone, sambil nonton TV, artinya kita belum clearing. Semua tools akses dilakukan dalam kondisi present, hadir tubuh, jiwa, raga, clearing. Baru efektif. Makanya, boleh orang lain bilang, gak apa-apa, dengerin aja walaupun kamu sambil berkegiatan. Efektif? Tidak. Tapi nggak berguna? Enggak juga. Paham ya? Karena 1% aja udah berguna. Kayaknya nggak nyampe separuh malah. Kalau berguna itu 100, ini 1. Tapi aku udah nggak bisa bilang ini nggak berguna karena ada 1%. Jadi daripada enggak sama sekali, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi pengen hasilnya bagus, nggak bisa. Jelas ya? So, bagaimana bila kita bersedia untuk berlatih mencapai level mahir dan betul-betul latihan present? Berapa dari kita yang cuman bars, ya cuman asal bars, asal pegang, selama pegang ngobrol sana, ngobrol sini, sambil ngerjain yang lain. Terus kita merasa sudah ngebars, sudah receive. Bars, bukan pegang kepala. Bars itu latihan 2 arah. Artinya, pada saat kamu ngebars, kamu lagi latihan. Duduk present. Mengamati apa yang terjadi dengan badannya dia, apa energinya yang terjadi. Kamu sedang berlatih perceiving, receiving, knowing. Kamu nyadar, kok kena rasa marah ya? Udah sis bilang tuh, seret pergi. Oh iya ya, aku keren ya bisa udah sis bilang tuh. Kamu lagi latihan loh. Penerimanya lagi latihan, diem. Bukan, aduh titiknya salah. Oh ini latihannya mas apa? Gurunya di sopo iki. Receiving is receiving tanpa judgment. Walaupun salah titik ya, harusnya di sini pegangnya di sini. Nggak mau tahu. Receiving is receiving. No complaint. Kamu udah nanya, mau bar sama aku nggak? Mau swap sama aku nggak? Mau. So, apapun yang terjadi di dalamnya, benar salah, nggak karu-karuan amburadul. Receive. Nah, mau benerin di kelas. Nanya di kelas. Makanya sebelum kita bar, cek dulu. Kalau aku receive sama dia, energinya light nggak buat aku? Expanding atau nggak buat aku? Kalau nggak expanding, kamu nggak ngerasa nggak dapat something yang growing dan nurturing kamu, nggak salah kok kalau bilang nggak. Nggak salah kok. Kong pasien berbayar aja begitu tak pegang, nggak receiving, tak stop. Kalau dia receiving, aku mau 1,5 jam. Kalau nggak receiving, 15 menit aja cukup. Walaupun bayarnya sama-sama 1 juta. Kalau mau sampai selesai, ayo belajar receive. Karena nggak ada gunanya, aku buang waktu 1,5 jam kalau cuman duduk manis terus ya riuh dengan segalanya, sibuk main HP dan segala macam, buat apa? Lebih baik aku ngerjain yang lain. Kalau yang terapi merasa belum dan merasa tidak receive itu karena faktor apa? Dia merasa nggak mengenal atau? Banyak. Kendala receiving adalah
aku nggak kenal kamu. Kedua, kamu nggak seperguruan sama aku. Ketiga, kamu nggak sekota sama aku. Empat, gurumu dan guruku saling bermusuhan. Banyak, banyak. Pertanyaannya, kamu mau receive atau enggak? Karena pada saat kamu mau receive, ya receive. Enggak pakai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Kalau ada banyak syarat dan kondisi, artinya kamu nggak receive. Kalau ada judgment dan story dalamnya, artinya kamu nggak receive. Nah, ini dua orang lagi latihan. Mau sama-sama kabur atau sama-sama latihan? It's a choice. Sama-sama kabur, aku pegang dia, aku ngobrol sama praktisi sebelah. Dia tidur sambil main HP. Lebih baik dosa swab kan? Nah, ada undangan swab. Disiapin bakwan goreng, tahu goreng, pisang goreng, segala macam. Datang, halo, 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 makan sampai jam swab selesai. Lebih baik dosa swab kan? Nah itu dia. Kadang-kadang aku juga heran gitu loh. Nah itu dia. Lah masa mesti harus ditakin, kamu ke sini mau swab atau mau makan kan gitu. Kadang-kadang kita ini kan bukan polisinya mereka toh. Nah, kamu mau latihan atau mau makan? Iya kan? Dan kita nyiapin makanan buat yang lapar. Emang dari jam 8 sampai jam 6 lapar isinya. Ya kan? Tapi kan cara kabur selalu ada kan? Pertanyaan kita ini pimpin diri kita untuk kabur atau kita pimpin diri kita untuk pimpin? Kalau sudah biasa kabur dan nggak works, mau nggak coba cara yang lain? Mau nggak coba? Yuk lihat yuk, kenapa sih aku tuh kaburan terus? Aku ini menghindar apa sih? Jangan-jangan pengen maju tapi nggak mau melangkah maju. Jangan-jangan pengen bisa tapi nggak mau bisa-bisa banget. Jangan-jangan kamu tuh lingkarannya di povets, diam di tempat dan nggak maju-maju. Sengaja pilih fasilitator yang nggak bisa merubah kamu. Sengaja pilih kelas yang nggak bisa bikin perubahan sama kamu. Sengaja nyari orang yang nggak ngerti apa-apa buat kamu belajar. Tapi nyaman. Karena kalau sama aku, kamu bandel tak sentak pasti. Kamu bayar aku mahal. Kamu bayar aku 3,7 untuk kelas bars. Jadi kalau kamu di kelas kabur-kaburan, pasti tak teriakin. Karena aku dibayar untuk itu kan. Nah, kalau kamu merubah jadi personal, urusanmu. Ngerti ya? Karena selama di kelas, aku pasti strict. Aku sedang memfasilitasi dan kamu yang difasilitasi. Di luar kelas, terserah. Mau kabur, mau balik kucing, mau melakukan hal yang tidak bukan urusanku. Tapi di kelas pasti aku strict. Kalau mau latihan benar, gini caranya. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini mau masuk kelas, mau belajar akses. Mau latihan benar apa cuma mau pretending berubah? Kalau kamu benar-benar mau berubah, kamu akan tinggalin semua jati dirimu yang sebelumnya dan kamu milih jati diri barumu yang create. Kalau dulu kamu geng-gengan dan nggak create, berarti kamu sekarang jangan geng-gengan. No eksklusi. Kalau kamu dulu sulit maju karena terlalu banyak gosip dan judgment, berarti kamu keluar dari gosip dan judgment. Berhenti judgment, berhenti dengerin gosip, berhenti ngomongin gosip. Stop. Berubah. Kalau kamu dulu ribut sana ribut sini, kompetisi sana kompetisi dan nggak work, sekarang belajar untuk create teamwork. That's a beautiful access. Makanya coba cek dirimu sendiri. Ketika kamu lihat teman lain promosi akses bars, mau nggak kamu repost? Karena aku ngajarin kalian untuk repost, bukan untuk nge-promoting teman, tapi untuk self-check. Kamu kompetisi apa enggak? Karena kalau kamu kompetisi, tak akan mungkin kau repost. Pasti sebelum apa sebel ini, itu, ini, itu. Dan kamu nggak tahu kalau kamu nggak tak suruh repost. Merasanya fine-fine aja. Begitu mau ngeklik repost, rasanya, apa yang aku ngeklik? Promosi dia. Bagian. Berarti kamu kompetisi dong hidden agendanya. Makanya aku ngajarin, yuk sesama bar fasilitator, sesama praktisi akses. Teman-teman punya akses, repost saja. Susahnya apa sih? Bukan tentang repostnya loh. Pada saat kamu mencet repost, kamu keluar apa?
mangkel, kesel, jealous, envy, atau bersyukur temanmu bisa maju? Yang kita mau cari, bersyukur temanmu bisa maju. Artinya, kamu nggak terjebak kompetisi, kamu nggak terjebak judgment, kamu nggak terjebak story, kamu nggak ketipu sama kebohongan. Itu caranya self-check. Kalau kamu mau nge-share kerjaan yang lain, nggak tak share, nanti pasienku pindah ke dia. Kompetisi dong. Jadi maksudmu Tuhan bisa salah kirim duit? Kan? Paham kan? Kalau kita betul-betul tahu kesadaran, kita betul-betul percaya sama kesadaran, kita benar-benar kerjasama sama alam. Alam lo nggak pernah salah. Nggak akan yang namanya rezekimu mengslet pindah ke sebelah. Kecuali kamu yang reject. Makanya kalau ketemu orang yang energinya masih daun talas, pepet dia terus. Pasti kecipratan banyak duit. Karena dia pasti berdoa minta kan? Tapi kantongnya nutup semua kan? Uangnya datang ke sebelah kan? Nah, kok kamu di sebelah dengan kantong terbuka, pasti kamu kecipratan. Buat aku aja. Terus dilus pinter ya jadi orang. Jangan dikasih tahu kalau dia daun talas. Biar aja dia terus berdoa. Uangnya masuk ke kita. Dan tidak salah kok. Paham ya? Nah, sekarang apa yang kita bisa rubah dalam hidup kita? 1, yuk kerjain challenge lies clearing. Lies clearing itu bukan tentang orang lain yang ngebohong ke kamu, tapi terutama tentang kamu ngebohong ke diri sendiri. Aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku nggak mampu, aku nggak punya ability, aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa perceive, aku nggak tahu receive, aku nggak tahu being, itu semua bohong semua. Ayo beresin semua kebohongan. 100 kali, 30 hari berturut-turut. Terus lihat hidupmu berubah kayak apa. Kalau ujuk-ujuk keuanganmu nambah, ujuk-ujuk relasimu bagus, ujuk-ujuk kamu sadar orang yang jahat di sekitarmu. Ya, choose something else. Jangan-jangan kamu nggak bisa keluar karena kamu sudah nempatin limitasi penjara dalam hidupmu agar kamu stuck stay di situ. Terus kamu ngeluh sepanjang hari, tapi nggak pernah mau keluar. Jelas? Ya. Berarti kas itu tak jadi yang mengundang dan menciptakan. Yes. Bukan orang lain. Yes. Jadi gini, kalau kita paham betul konsepnya, kita itu adalah Tuhan di dalam realita kita. Artinya, kebohongan orang lain tuh nggak ganggu kita loh. Judgment orang lain tuh nggak ganggu kita loh. Serangannya mereka tuh nggak ganggu kita. Kecuali kamu yang kasih izin. Jadi mereka lempar panah, nyangkut di luar, terus kamu dengan sukarela, oh panah ya, lancap sini yuk. Karena kamu adalah Tuhan di realitamu sendiri loh. Orang lain nggak bisa ngelukain kamu sedikit pun kalau kamu nggak ngasih izin. Jadi artinya, kalau kamu luka gara-gara omongan orang lain, story-nya orang lain, judgment orang lain, artinya kamu align and agree atau reject and react. Kalau kamu nggak ngerasa align and agree, pasti kamu reject and react. Kalau kamu nggak sepakat dan setuju, pasti kamu menolak dan menentang mentah-mentah. Karena menentang artinya kamu sudah bilang iya duluan. Ngerti nggak? Kalau kamu no comment, artinya apapun omongannya nggak ngena ke kamu. Tapi kalau kamu reject, kamu tuh jelek. Enggak, aku nggak jelek. Berarti kamu sudah ngaku kamu jelek. Ngerti nggak? Makanya react and reject, agree and align, itu dua-duanya sama-sama sepakat. Satu sepakat jalur kanan, satu sepakat jalur kiri, tapi dua-duanya sama-sama sepakat. Makanya kita latihannya, everything is just interesting point of view. Kita tidak pihak kubu benar, dan kita tidak pihak kubu salah. Netral. Dan kalau kita ngerti netral dengan kompetisi, berarti kan kita nggak compete dengan siapapun. Kita bisa create dengan semuanya kan. Mau dari sono, mau dari sini, mau atas, mau bawah, kita tuh bisa kerja sama bareng-bareng. Pertanyaannya, kok sekarang nggak bisa? Berarti IPOV nggak jalan, Live as Question nggak jalan, terus no form, no judgment nggak jalan, terus
No drugs, no kompetisi nggak jalan. Berarti belum belajar akses dong. Baru belajar ilmu pegang kepala. Mbuh sing dipegang opo. Makanya bars itu ilmunya dalam. Ayo belajar yang benar. Kalau kamu benar-benar praktekin isi buku itu, keren loh perubahannya. Makanya rajin-rajin dengerin videonya, di channel ada, kalau di kelasku pasti ada, dan rajin-rajin baca bukunya. Siapa yang manualnya pakai buku bahasa Inggris? Oke. Masalahnya bahasa Indonesia tidak ada. Jadi yang manualnya pakai buku bahasa Inggris, cari. Ada gloop di dalam manual itu. Hanya satu kata gloop. Cari sampai ketemu. Iya, manual bars. Iya, bahasa Inggris. Soalnya bahasa Indonesia diterjemahkan itu. Mampus loh. Ada banyak itu dalam buku itu. Nggak tahu. Maksudnya bahasa Indonesia itu mudah, kecil. Dia nggak punya spesifik terjemahan, dia nggak punya. Being nggak bisa terjemahkan. Sex nggak bisa terjemahkan. Sex and no sex nggak bisa terjemahkan. Ada banyak yang nggak bisa terjemahkan. Gloop nggak bisa terjemahkan. Dan semuanya nggak bisa terjemahkan, jadinya terjemahkannya itu. Mampus loh. Ngomongin apa itu? Artinya banyak. Jadi di manual bahasa Indonesia ada gloop. Adanya di manual bahasa Inggris. Jadi baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, sampai mudeng yang Gary ngomong di video. Karena semua yang aku minta, yuk swab 30 kali, ada di video. Yuk implant band minimal 30 menit, ada di video. Yuk lakuin semuanya dengan present, ada di video. Yuk yang namanya energy pool itu sebentar, nggak pernah lama, ada di video. Ayo, circle of manifestation, putar energinya ke kanan, ada di video. Semuanya ada di situ. Makanya dengerin ratusan kali sampai denger semuanya. Karena seringkali kebanyakan kita check out. Check out itu badannya di sini, otaknya mbuh kemana. Jadi orang ngomong kayak cuman lewat, tadi ngomong apa? Nggak tahu, nggak ada yang denger. Tapi badannya di sini. Buat kami aware itu. Pertanyaannya, kamu yang punya badan aware nggak kalau kamu check out? Kenapa aku mudah ngenalin check out? Karena aku jago check out. Aku sudah tahu segala macam teknik check out. Aku sudah coba semuanya, baik di kelas murah ataupun kelas mahal. Kalau kamu betul-betul mau ikut kelas, kamu nggak akan nyiapin posisi tidur. Ngerti nggak maksudnya? Mau ikut kelas foundation, ngambil sofa, taruh bantal di sini. Nyiapin kopi, sudah bener nyiapin kopi di sini. Terus tidurnya gini, kamu net ambil kelas apa net tidur? Terus habis itu ketiduran kamu nyalahin, ya kayaknya aku lelah. Nah kamu nggak lelah, kamu sudah nyiapin tidur. Berapa banyak kita ikut kelas itu nyiapin check out? Sudah tahu di kelas, sudah tahu jangan nyalain handphone, sibuk baik. Ngecek kerjaan, entah ngecek porno atau ngecek kerjaan, nggak ada yang tahu, hanya engkau dan handphone yang tahu. Bertanya, kita nyadar nggak sih kemampuan check out kita tuh tinggi? Kenapa nggak dipakai untuk check out dari unconscious ke conscious? The same energy, the same teknik, tapi beda purpose. Kenapa selalu check out dari conscious, balik ke unconscious? Kenapa punya kemampuan perceiving, kok selalu ngambilnya sampah? Kok nggak energi kayaknya orang yang kamu tiru dan kamu copy? Kok kamu nggak belajar dari orang-orang yang hebat, yang punya ide segala macam, bikin segala macam? Kenapa malah sakit, puyeng, dendam, marah, kesel, broken, cerai, berantem yang diambilin semua? Sakit ini, sakit itu, tidak jelas yang diambilin semua. The same energy, the same power, the same ability. Pertanyaannya, kita mau ciptain apa sih buat hidup? Jelas ya? Yuk, nanti PR-nya buat kalian ya. Lies clearing 30 hari berturut-turut 100 kali per hari. Dan benar-benar lihat ke dalam, benar-benar present, ngecek ke dalam. Apa kebohongan yang pernah kamu percayain? Apa kebohongan yang pernah kamu ucap? Kebohongan ini terucap di mana? Terucap atau tersirat? Lepasin semuanya. Mudah-mudahan dengan itu kamu bisa lihat, loh,
Aku tuh nggak terlimit loh. Aku tuh bisa gede. Terus kamu mau melangkah atau mau diem? Karena kalau kamu cuma pilih diem terus, ya ini realitamu. Tidak akan pernah berubah. Ya, thank you Intan. Thank you. Sampai jumpa. Jelas ya. Terus tentang heavy and light. Di kelas bars kita udah belajar tentang heavy and light. Dilatih 1 kali di kelas. Besoknya dilatih apa? Jadi niat belajar apa enggak? Ngerti kan kenapa nggak maju-maju? Ngerti kan kenapa stuck? Ngambil kursus renang mahal-mahal. Sudah ditunjukin gini. Tapi nggak pernah mau masuk kolam. Terus merasa sudah bisa berenang. Terus suatu waktu Tuhan bilang, tak cemplungin gue ke kolam. Terus kamu kelelep, terus kamu bilang Tuhan yang salah. Nah, makanya ayo latihan. Akses itu bukan tentang teori loh. Buddha just bilang tuh, kalau kamu nggak ngerasain sendiri, kamu nggak experience sendiri, kamu kesambet pikirannya orang, terus kamu nyadar, oh iya ini bukan punya aku, kembalikan ke pemiliknya. 3 detik, hilang lagi. Kalau kamu nggak punya experience, kamu nggak akan mahir di situ. Gimana caranya punya experience? Latihan. Sadarin kalau hidupmu tuh joy. Di luar joy, pasti bukan punyamu. Selalu tanya, ini milik siapa? Ini milik siapa? Semua pikiran, semua perasaan, semua emosional, semua keinginan, termasuk pengen makan, pengen belanja, pengen shopping. Semua ditanya, ini punya aku bukan? Ini milik siapa sebelum aku klaim jadi punya aku? Latihan. Kalau kamu nggak experience latihan, kamu nggak akan ngerti tulis ini gunanya buat apa. Itu cuma jadinya buku manual yang nggak ada gunanya. Manual itu ya kamu. Ya kamu itu living hidupnya, experience-nya dari kamu. Ketika kita mau belajar, kita mau praktek, kamu dapat banyak hal dari manual ini. Tapi kalau cuma dibaca masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak ada hasilnya sama sekali buat hidupmu. Budaya ya mungkin kebiasaan kita pada saat kita belajar itu satu arah ya. Jadi kayak ya udah kita terima aja. Nggak ada yang untuk experience dan lain-lain sehingga pada saat kita belajar itu cuma belajar di situ terus pergi gitu. Sebelum aku berangkat, aku bertanya pada semesta dan jawabannya tidak enak di aku karena aku juga harus belajar. Jadi sebelum aku berangkat ke Jogja, aku tanya betul-betul apa yang orang Jogja perlukan. Dan ternyata kalian diminta untuk berani bersuara dan berani bilang, Dr. David, fuck you. Berani nggak? Ayo, so, please. Yes, nice. Kenapa? Yes, karena nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Kamu mesti berani untuk bersuara. Dan sebagai fasilitator dilarang menciptakan kontrol. Tidak boleh. Kalau kamu udah berani bilang, hey Dr. David, fuck you, artinya aku secara nggak sadar ngasih kontrol ke kamu. Dan itu tidak boleh. Ke siapapun, bahkan Gary Enden berkali-kali di kelas IF dan kelas Yobi, Gary minta, can you fuck you me? Sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Pesertanya. Dan akhirnya bisa semua tepuk tangan. Karena memang kita tidak boleh mengkontrol siapapun. Kita dilatih untuk mendewasakan kalian, memfasilitasi kalian. Kamu tidak boleh takut sama aku, kamu tidak boleh terkontrol sama aku. Not fasilitator. Kalau kamu segen sama aku, kamu sayang sama aku, okay, fine. Tapi kalau kamu takut sama aku, it's not a fasilitasi. Itu kontrol. Dalam bentuk apapun juga. Tidak ada yang larang kamu belajar dari A, B, C, D, E. Akses tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang kamu belajar dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tidak ada yang larang. Dan nggak ada yang, kamu nggak boleh belajar dari sini, harus belajar dari sini. Kamu nggak belajar dari sini, harus dari sini. Tidak ada di akses. Karena apa? Kalian semua dilatih. If I choose you, and if I choose your class, apakah ini nurturing buat hidupku 5 tahun yang akan datang? Loh, kamu nggak diajari? Loh, ya apa sih? Ya sudah diajari sekarang.
Jadi kamu kalau mau ngambil kelas apapun, akses atau non akses, selalu tanya ke diri sendiri. Kalau aku ngambil kelas ini dengan kamu, sebut nama fasilitatornya dalam hati. Kalau aku ngambil kelasnya Dr. David, kelas Foundation di Bandung, tanggal sekian, apakah kelas ini akan nurturing buat hidupku dan perubahan lebih baik di masa depan? Have your life. Oke. Selebihnya jangan dipikirin gimana caranya kamu dapat uangnya dan berangkat. Oke? Kalau kamu dapatnya heavy and light ada dua. Heavy and light-nya kesadaran dan heavy light-nya mind. Sudah bisa membedakan atau belum bisa membedakan? Heavy light-nya kesadaran, just heavy, titik, dan datangnya nggak nyampe sedetik. Oh ya mau, oh ya nggak mau. Datangnya sekilas dan nggak nyampe 1 detik. Heavy light-nya pikiran, lebih dari 1 detik, dan selalu ada reason di belakang. Waduh, Bandung ya. Jauh. Hotel mahal. Nanti aku pengeluaran 2 kali lipat. Heavy kayaknya. Itu mind. Itu mind. Makanya saya berkali-kali nulis di grup. Kalau kamu heavy dengan strong reaksi, itu bukan kesadaran, itu mind. Kalau kamu light dengan strong reaksi, artinya itu mind, bukan kesadaran. Waduh, kelasnya ada di Jogja. Mumpung Dr. David lagi ada di Jogja. Nggak ada biaya hotel, nggak ada transportasi, nggak ada ini itu, nggak ada ini itu. Berarti kelasnya nggak works buat kamu. Karena kamu milih berdasarkan mind. Kamu milih berdasarkan sebab dan akibat. Bukan kesadaran. Yes. Misalnya ikut kelasnya Dr. David, oke, live. Tapi, oke. Kemudian kelas berlangsung. Setelah itu dia sudah maksudnya masuk kuliah kiri, keluar kuliah kanan itu. Ya, kamu yang ciptain dong. Lah maunya masuk kuping kiri, keluar kanan, ya so be it. Ya, maksudnya tidak ada korelasi dan antara live setelah latihan. Light, tapi kamu nggak mau maju. Makanya sadari caramu check out. Aku bisa begini karena aku belajar menyadari caraku check out. Aku tahu gimana caranya ngedengerin dengan mata memandang ke depan, tapi tidak ada satu pun yang masuk. Aku paham gimana caranya. Aku bisa duduk di depan komputer dengan kelihatan seperti kusuk memandang, tapi ya aku nonton Naruto di depan. Sudah bisa segala cara, aku sudah pernah di fase itu. Makanya aku tanya, kamu ngerti nggak caramu check out? Kalau kamu ngerti caramu check out, kamu pasti tahu gimana cara ngakalinnya lagi. Karena kamu tuh pinter. Tapi sadari dulu kemampuanmu untuk kabur. Kalau kamu ngerti kabur, kamu bisa didik muridmu, padahal yang pertama ini, sebagai klien yang pertama. Karena kamu tahu segala triknya. Makanya aku selalu bilang, ayo jadi pemimpin. Karena yang paling tahu cara nakalmu kamu, yang tahu cara kaburmu kamu, yang ngerti seluruh seluk-beluk akal busukmu kamu lagi. Ya akal licin lah. Ngerti kan? Aku ngambil kelas pragmatik psikologi. Ya, aku ngambil kelas pragmatik psikologi. Kelas 3 hari, tidur berapa lama? 3 hari. Halo, selamat datang, melek. Masuk materi, tidur. Melek-melek, terima kasih, sampai jumpa besok. Bangun. 15 juta. Terus bangga lagi. Saya terus bang, aku bilang sama Vena. Oh ya, sampai kelas ini aku tidur sepanjang hari. Aku juga katanya. Dulu, bentar. Yang salah ini kayaknya. Kami berdua sama-sama tidur di kelas. Terus habis itu aku ngerasa, loh bentar, check out loh. Udah nyiapin kopi 4. Oh iya, kopi. Udah 4 gelas, aku udah minum 2. Karena hari pertama aku minum 1 nggak mempan. Hari kedua aku minum 2, hari ketiga aku minum 3. Tetap tidur. Akhirnya aku tahu, oh, kalau aku duduk senden, pasti nggak lama kemudian aku berbaring. Dan nggak lama kemudian pasti tidur. Dan di kelas hari ketiga, aku ngambil selimut loh. Berarti memang sudah siap-siap tidur kan? Ngerti kan? Baru aku nyadar, oh caraku buat kabur tuh menyiapkan posisi enak. Oke, lain kali aku duduknya di depan, aku duduknya gini.
Pegel emang, tapi nggak bisa tidur. Pertanyaan, mau ikut kelas apa mau tidur? Karena hanya kamu yang tahu trikmu, hanya tahu yang tahu caramu kabur, hanya kamu yang paham. Makanya pertanyaannya, kita nih maunya apa? Cara kita kabur tuh banyak. Mau disadarin apa enggak? Ada yang kabur pakai perceiving. Oh, langsung ngerasa gak enak. Tapi nggak pernah ngecek, ini punya siapa? Selalu kabur lewat perasaannya orang lain. Selalu kabur lewat perceivingnya orang lain. Ada, aku pernah kayak begitu juga. Makanya begitu kita tahu cara kita kabur, kamu jadi pintar. Karena kamu bisa tahu, ini gimana matahinnya, ini gimana matahinnya, ini gimana matahin. Karena kamu tahu trikmu sendiri. Ngerti kan? Guru, siapa guru di sini? Nah, yang paling tahu cara murid nyontek kan guru yang sudah pengalaman nyontek kan? Kalau enggak pengalaman nyontek, mana tahu bisa masuk di keliman baju. Ayo, mana tahu bisa masuk di dalam setip. Mana tahu bisa masuk dalam bolpen. Ayo, mana tahu ada di belakang penggaris. Ayo. Hah? Paha, ayo. Berarti kan kita tahu. Makanya kita bisa cegah. Nah, kan itu badanmu sendiri, otakmu sendiri. Masa kamu nggak bisa cegah? Atau kamu sengaja biar nggak ada yang tahu? Ya kan? Ya. Kalau kita sudah milih, kita didik diri kita ya untuk Pimpin. benar-benar mau berubah Yes. dan praktis. Dan praktis. Itu kuncinya. Makanya bilangnya pimpin, 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 pimpin. Karena apa? Selama ini kamu biasa pimpin ke jalur penghancuran. Sekarang ayo pimpin ke jalur create. Menciptakan. Kan maunya sukses, maunya happy, maunya bahagia. Kenapa tiap ada jalan bahagia atau susah? Susah. Maju atau tidak maju? Tidak maju. Dapat duit apa tidak dapat duit? Dapat duit. Gitu. Terus kamu bilang, kenapa ya hidupku susah? Lah kamu pimpin sendiri kok. Jadi jangan salah kalau akhirnya kita pusing gitu aja, karena kita yang pilih. Karena kita yang pilih. Makanya Gary bilang, semua dalam hidupmu itu kamu yang bikin. Kamu yang ciptakan itu. Pertanyaannya, kamu mau sadar nggak kalau kamu ciptain itu dan kamu mau pilih jalan keluar yang lain atau tidak? Atau kamu happy musar di tempat, jangan-jangan kurang kapok di situ. Tenang, semesta masih menyiapkan banyak pecutan-pecutan di belakangnya. Tinggal tunggu aja. Makanya harus seberapa berdarah-darah sampai kamu bersedia membuat pilihan. Choose something else. Kalau sudah tahu, enggak, aku pengen masa depanku bagus, kaya raya, enak hidupku, ya yuk belajar dari sekarang milih. Jangan harus sampai enggak bisa makan, enggak punya tempat, enggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan, sudahlah aku mau milih sekarang. Jangan ada pilihan. Nanti majunya lewat necessity, no choice. Nanti merasa, kerja tuh berat ya, capek ya, nah karena kepepet. Kamu bukan kerja karena kamu sayang uang, tapi kamu kerja karena ditagih utang. Rasanya beda, energinya beda, joy-nya beda. Tapi kalau kamu kerja karena aku tuh senang kerja, aku tuh senang pegang uang, aku tuh senang punya uang. Kamu nggak pernah ngerasa capek, kamu maju terus, create terus. Nggak ada capeknya. Tapi kalau kamu kerja mati-matian buat bayar utang, kamu pasti ngeluh capek, capek, capek. Makanya ubah cara berpikirnya. Siapa yang pengen punya uang? Terus setiap hari kamu mikirnya dapat uang atau hilang uang? Dapat. Loh, mesti jujur. Kalau nggak jujur, kamu nggak bisa berubah. Ya. Kalau kamu mau rubah realitimu untuk dapat, artinya dalam 24 jam otakmu harus berpikir dapat uang. Bukan bayar listrik, bayar utang, bayar tagihan, bayar sisi, bayar ini, bayar itu. Berarti dalam 24 jam kamu mikirin buang uang lebih banyak dibandingkan dapat uang. Your point of view creates your reality. 24 jam. Karena pada saat kita ngeliat kafe gitu ya, oh, ini bisa jadi duit, ini bisa jadi duit, ini bisa jadi duit. Nanti kamu bisa kerjain sesuatu dapat jadi duit. Ayo sekarang coba dipikir. Sadarin hidupmu 24 jam hari ini yang sudah terjadi.
Bangun tidur sampai sekarang, kamu sudah mikir kehilangan duit berapa kali? Berkali-kali. Oke, besok sadari. Tiap kali kamu mikir, aduh mesti bayar ini, berubah. Gimana caranya aku dapat uang ini? Nggak usah. Gimana caranya aku dapat uang ini? Selalu berpikir gimana caranya uang masuk dan bukan mikirin kenapa uang keluar. Misalkan nih, kita ke Starbucks. Terus kita kepikirannya adalah, ini buang uang. Berarti kan dia gimana cara, aku bisa dapat uang dari Starbucks gitu ya. Yes. Bukan kayak, aku ngeluarin uang kalau ke Yes. Starbucks. Atau siapa yang mau ngasih aku Starbucks? Ngerti nggak? Kalau kamu nggak bersedia bayar uang, ya. Kalau kamu nggak bersedia bayar Starbucks buat dirimu sendiri, kamu tanya, universe siapa yang mau ngasih aku Starbucks? Terus kirimin semua foto-foto Starbucks dan selfie. Ingat loh, otakmu pemancar loh. Sedia banget. Iya, bersedia membayar. Ya, aku willing to pay. Tapi kan nggak ada yang nyuruh kamu bayar. Kan bersedia aja dong. Bersedia aja kan? Bayar kan. Bersedia membayar Starbucks ini, siapa yang mau Iya. membeli? Siapa yang mau ngirim aku Starbucks? Ya. Jangan berasumsi. Pendek. PJR. Pada saat kita bertanya, maka semesta akan jawab. Tinggal tanya, kapan ya aku terima Starbucks? Mungkin hari ini, mungkin besok. Mungkin dari 1 jam kamu nanya. Kamu nggak pernah tahu. Just ask and you shall receive. Lakuin ya besok ya. Oke? Setiap kali kamu berpikir, waduh, aku mesti bayar ini. Kan kamu tahu nominal sejumlah uang yang mau keluar. Nggak tahu. Itu dapat semua. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita tuh check out dengan cara nggak mau lihat aliran keuangan kita. Check out. Lihat. Nggak mau lihat aliran keuangan kita. Takut. Lebih baik nggak lihat. Makanya, hah? Ada nyaman gitu sih. Makanya, lihat balance-mu dan kemudian semua ketakutan yang menciptakan kamu untuk kabur di sini dan semua big five yang menciptakan kabur di sini, aku bersedia cabut, batalin, dan hancurin. Sampai kamu ngelihat saldomu pengeluaran lebih banyak dibandingin income, kamu nggak ketir-ketir. Oke? Setelah itu, selalu berpikir, gimana caranya dapat uang segini? Gimana caranya dapat uang segini? Apa yang aku bisa jual? What, who, where, which, when, tapi dipakai untuk uang masuk, bukan uang keluar. Termasuk memiliki jumlah spesifiknya. Loh, emang harus spesifik. Tuhan itu maha adil dan maha pemurah dan maha pemberi. Jangan sampai permintaanmu menciptakan permintaan yang tidak-tidak. Karena kan nggak salah. Ya Tuhan, aku minta pendamping hidup yang selalu nemenin aku. Pring, anjing tackle. Kan nggak bilang laki-laki. Nggak bilang yang lainnya kan. Kamu bilang cuma pendamping yang selalu menemani aku. Anjing tackle kan? Iya. Tuhan salah? Nggak, permintaannya gitu. Makanya permintaan itu jelas. Jangan, Tuhan minta uang. Ya 25 rupiah. Tanya mintanya berapa? Ayo. Sekarang coba cek kemampuan receivingmu. Coba bilang, aku minta 100.000. Semua aja dalam hati. Aku minta 100.000. Aku minta 500.000. 500.000 sudah heavy loh. Aku minta 1 juta. Aku minta 10 juta. 10 juta sudah mulai banyak heavy. Aku minta 20 juta. Aku minta 50 juta. Aku minta 1 juta. Aku minta 200 juta. Untuk sebagian besar dari kalian nggak berani terima 200 juta. Nggak berani minta 200 juta. Artinya kamu menciptakan limitasi untuk receive loh. Mau minta tok lo sudah takut. Ini baru minta loh, belum nerima loh.
Nanti kalau duitnya datang 1 juta, aduh, kayaknya bukan punya aku deh. Pantes ini. Kayak salah orang ya kayaknya. Itu dikasih ke orang lain ini. Terus, Tuhan, nanti minta lagi 50 juta. Makanya, ya itu yang di-delete. Setiap kali kita belajar minta, dan kemudian kamu diserang rasa takut, rasa serakah, rasa tamak, rasa nggak tahu diri, itu yang di-delete. Emang salah buat minta? Oh, minta loh. Minta nggak salah. Waktunya sudah. Hah? Kita minta nominalnya. Waktunya sudah. Waktunya gimana? Waktunya. Jadi apa kita paling lambat 1 minggu ke depan. Loh, kamu nantang Tuhan lah. Udah. Kita Enggak. Kita belajar untuk cari tahu aku punya limitasi apa di area meminta. Ini baru ngecek minta, belum ngecek receive. Ya, ini baru ngecek minta. Jadi minta aja, belajar terus minta sampai kamu nggak punya ngerasa pada saat minta. Kalau baru minta aja udah rasanya takut dan mengkeret, berarti kamu punya limitasi dari minta. Ya enggak apa-apa. Main. Coba cek 500 juta. Oke, coba naikin 1 M. Sudah mulai enggak oke kan? Udah mulai, mungkin nggak ya. Itu baru minta loh. Itu baru minta loh. Belum receive. Ya. Tapi cara minta di waktu kapan tertentu kan nggak salah. Ada saat itu kita maksa dan harus saat itu. Yes. Minta semesta. Kapan? Boleh. Itu terjadi dok. Jadi kemarin itu aku kan lagi bikin antisipasi dokter, aku tulis dok Ya. untuk naikin harga dengan segini. Nah pada saat kemarin saya ke Solo, saya nggak minta, saya cuma bahas terus dikasih uang itu persis sama dengan yang saya tulis. Ya. Itu naik sendiri akhirnya. Minta. Padahal cuma minta dalam tulisan aja. Yes. Minta kan? Minta. Yes. Makanya mintalah maka akan diberi. Makanya kalau orang tanya, kok kamu bisa geser awan, geser hujan? Lah aku minta. Lah bisa. Lah emang kalau Tuhan ngabulin, aku salah. Terus kalau aku bisa geser awan, aku jadi dukun maksudnya. Lah aku minta. Tuhan panas. Lah enggak minta mendung. Lah perkara Tuhan bilang, enggak, kan enggak apa-apa. Emang kalau dijawab enggak, pundung. Langsung ngesot langsung. Kamu enggak juga kan? Nah kalau enak ya enggak. Oh iya makasih. Cari payung lah. Ngerti kan? Makanya sebetulnya kita itu magic kita yang paling hebat itu tuh minta. Mau nggak kita belajar minta? Nah semuanya tinggal minta kok. Minta sama lama-lama buka. Nanti begitu kesempatan muncul, mau melangkah ngambil nggak? Ya nggak mungkin itu Tuhan sehingga langsung ceknya masuk kantong. Nggak mungkin. Dan pasti dia munculin kesempatannya. Kamu mau ambil nggak? Kamu mau jalanin nggak? Kamu mau kerjain nggak? Pada saat kita bersedia ngelaksanain semuanya, ya kamu dapat hasil banyak. Makanya mau di kerjaan, mau di apa, tanya, minta. Siapa customerku ya? Aku mesti cari mereka di mana? Bagaimana caranya aku ningkatin ini? Aku mesti ngapain? Misal kita kerja di retail, kita kerja di toko, punya orang, nggak apa-apa. Kan mau berprestasi. Tanya, hari ini siapa ya customerku ya? Terus kamu tahu keinget, oh si Cici ini pengen, dulu pernah nanya-nanya. Terus kamu nanya, hai. Terus pasti dia akan beli nanti buntutnya. Makanya ask and you shall receive. Heavy and light. Jelas? Jadi kalau kita ada heavy and strong reactions, itu mind. Kalau kita light dengan strong reactions, itu mind. Heavy, heavy titik. Light, light titik. Dan semuanya sebelum 1 detik. Dan nggak ada alasan di belakangnya. Just that. Oh, ternyata salah kabeh yang kemarin-kemarin. sama Ya. tahu proyek kaya itu masih area main. Iya. Masih muter di teori tapi nggak melangkah.
Ya, kalau kamu muter di situ, kamu bakal jadi santapannya orang-orang NLP sama LOA. Mereka mainannya di situ semua. Pertanyaannya kita benar-benar mau maju atau kita benar-benar mau nyangkut, cuma itu doang. Kalau kita benar-benar mau nyangkut, ya sudah, muter aja, nggak usah milih. Ambil kelas sebanyak-banyaknya, segera lupakan setelah keluar dari pintu. Nah, Ambil kelas lagi. ambil kelas lagi. Check out total. Boleh, salah? Tidak. Tapi kalau kita benar-benar mau belajar, ambil satu kelas, perdalam sampai master, baru ambil kelas lain. Nggak ngerti, nanya. Nggak ngerti, latihan. Nggak ngerti, nanya. Nggak ngerti, latihan. Makanya di kelas bars, Gary bilang, practice, 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 practice. Dia nggak bilang, beli kelas, beli kelas, beli kelas, beli kelas. Kelas kan? Ngerti kan? Ya. Kalau misalnya ada jelasin, terus aku ada ke arah lain, tapi kayak menjabarkan itu ke gambar itu, dia cek otak kan? Enggak. Enggak, karena kamu masih di sini ngedengerin dan kamu belajar mencerna. You stay. Check out itu kalau kamu di sini, tapi otakmu mikirin nasi bagus sebelah sana. Oh, Gunung Merapi, lama-lama jalan-jalan, nah itu check out. Nah, kalau kamu masih di sini ngedengerin kelas dan kamu bisa ngeproses semuanya, kamu nggak check out. Tiap orang ada beda-beda caranya. Ada orang auditorik, ada orang taktil, ada orang kinestetik. Nggak apa-apa. Mereka akan mencerna dengan gayanya masing-masing. Nggak masalah. Saya rasanya saya Agak keras biar recordingnya kedengeran ya. waktu Budi mengatakan bahwa ini milik kakak saya yang di Semarang. Loh, siapa sih ngajarin kamu kepo sama energinya dari siapa? Ya bukan, maksudnya saya nanya, ini tidak siapa? Iya, tapi kan energinya nggak mau ke sana. Tujuan pertanyaan ini punya siapa, itu hanya untuk membedakan punyaku atau bukan. Tidak pernah kita latih untuk cari tahu siapa yang punyanya. Nanti jadi asumsi loh. No, kita cuma tahu yang ngompol atau bukan aku, sudah titik. Nah, nggak usah dicari. Ada kecerit, ini kecerit punyaku atau kecerit punya orang lain? Sudah, selesai. Yes. Karena apa? Punyaku, kamu punya kuasa 100% terubah. Bukan punyamu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan sampai sudah clearing, mau diproses, ini ngabisin setahun, uang 30 juta. Terus ngeliatnya ternyata, oh punya tetangga sebelumnya. Padahal cuman udah bilang to send back to sender 3 detik selesai kan? Ngerti kan? Nggak usah dicari. Kita cuma tahu, oh bukan punya aku, balikan. Apapun yang bukan punya kita, kamu nggak punya kuasa ngegeser sedikit pun kamu nggak punya kuasa. Satu-satunya kuasamu cuma kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran. That's all. Makanya kalau dikeliling terus nggak geser. Loh, jangan-jangan bukan punya aku. Coba aja langsung. Ini punya siapa? Kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran sekarang. Ini punya siapa sebelum jadi punyaku? Karena kita sering kebiasaan ngeklaim. Udah kadung terbiasa sampai, aduh sakit. Terus ini punya siapa? Ya balik ke aku yang sudah punyamu. Sudah mau klaim. Makanya pertanyaannya, ini milik siapa? Sebelum aku klaim ini jadi punyaku. Sudah terlanjur klaim? Ya itu pertanyaannya. Sebelum aku klaim jadi punyaku. Ya. Ini nemu di pinggir jalan. Oh iya, kopiku. Ya, kopiku kan. Terus kamu merasa sudah belajar akses. Ini punya siapa? Punya aku. Kok gak hilang ya? Ini punya siapa? Punya aku. Loh, kok gak hilang ya? Ini punya siapa? Punya aku. Oh, sudah mau klaim. Ini milik siapa sebelum jadi punya aku? Oh, ya nemu di pinggir jalan. Ngerti nggak? Makanya tools itu kalau kita pakai, kita ngerti cara pakainya. Sering kali who does this belong to, ini nggak dilihat, ini punya siapa ya? Punya aku bukan? Bukan. Oh iya, kok gak hilang ya? Ngerti nggak? Iya, spesifik. Loh, kamu membuang apa? Kamu membuang apa? Ini ada energi yang tidak enak di dalam kesadaranmu.
Terus kamu mau buang. Masa kamu nggak pegang ini, kamu pegang yang lain? Kan kita nanya, ini punya siapa? Oh ya, bukan punya aku. Buang. Ini punya siapa? Oh ya, bukan punya aku. Buang. Kan gitu. Kita kenalin dulu energinya. Makanya aku bilang, grab energinya, terus tanya, ini punya siapa? Jangan ngambang, nggak jelas. So. Oh, katanya ini punya siapa? Kembalikan ke pemilikan dengan kamar gambar. Tapi nggak ada ditunjuk. Terus habis itu bingung. Kok tulisannya nggak ngefek ya? Oh, ini nggak bener ini. Terus nggak mau pakai latihan lagi. Bukan tulisan yang salah loh. Pasti tahunya salah. Enggak juga mungkin. Kamu cek di kelas besar kemungkinan. Jelas ya. Makanya pada saat kita benar-benar bermain dengan energi itu selalu grab energinya, gunakan toolsnya. Kamu ngerasa, aku minta 500 juta, terus mengkerat, terus kamu pegang, mengkerat ini punya siapa? Kembalikan ke pemiliknya. Terus kamu expand lagi, oh iya, minta 700 juta, minta 1 miliar. Terus serakah, oke, serakah ini punya siapa? Punya aku, oke. Semua serakah ini aku bersedia buang, batalin dan hancurkan sekarang. Kamu expanding lagi. Jadi cepat. Ngerti kan? Nah, kalau kamu nggak nunjuk, yang mana mau kamu buang? Ya nggak jalan lah. Oh alah, setelah bertahun-tahun baru ngerti sekarang cara pakainya. Kemana aja toh? Nggak heran kok. Aku selalu cari jawabannya, Pak. Hah? Aku nggak jawab, cari jawabannya. Oh, mau jadi Tuhan? Mau jadi Tuhan? Kita nggak mau jadi Tuhan loh. Kita lebih enak jadi orang loh. Kita cuma bagian nanya, terus dapat semuanya. Kamu jadi Tuhan, kamu yang kerja loh. Terima Nah, makanya. Kalau clearing udah sis bilang tuh terus disambung baca wrong gitu. Iya, semua clearing akan kita selalu sambung dengan clearing statement. Karena kita mau buang tuntas sampai selesai. Dan ingat, nggak semuanya bisa ketemu tuntas di akarnya. Karena beberapa bagian itu karakternya boys. Lapisan demi lapisan dan lapisan demi lapisan. Gali sampai ketemu inti masalahnya. Jadi nggak cuma sekali ya, Dok. No. Kerja terus. Kejar terus sampai selesai. Di saat itu pas misalnya kok dia contohnya 400 juta masih nyaman, 700 juta masih nyaman, 1M mentok. Iya. Kan kita mau clearing nih. Iya. Kita Mentoknya rasanya apa? kalau kan kita Feeling, berpikir emosi, cara, pikiran, munculnya apa? caranya gimana? Kebingungan akan caranya. Iya. Berarti kamu lack of information. Kurang. Kadang Kekurangan kita informasi. membatasi, misalnya ya, kan kita ngerjain beberapa pekerjaan misalnya, oh ngertinya ini. Terus kita seolah-olah menutup kemungkinan bahwa ada cara-cara lain. Artinya bisa mencapai 1M kan pakai Oke. profesi A. misalnya. Oke, so kamu tanya ke dirimu sendiri, apa possibility yang selama ini ada di depan pun tapi kamu nggak pernah mau lihat? Apa possibility lain yang kamu miliki di sini yang kamu selama ini tidak mau lihat? Karena possibility itu ada, cuma seringkali kita tutup mata. Kadang-kadang kan terkait sama fokus. Kenapa dengan fokus? Ini maksudnya. Kita maunya kan, bukan maunya ya, biasanya kan ngerjain A sampai expert di situ, kita bisa produksi gede di situ ya, di profesi A itu. Nah, kalau kita, oke, ada possibility lain, dari profesi yang lain, dari bisnis yang lain. Nah, kadang-kadang kan kayak ada, apa ya, mental block kali ya, Ya buang mental blocknya. itunya. Lah aku siang dukun malam, siang dokter malam dukun. Itu dua arah yang berbeda loh. Satu harus ngerasain obat, satu ngerasain hula-hula. Liriknya hula-hula. Dua proses totally berbeda loh. So, berapa banyak kita menciptakan limitasi? Kalau kerja itu satu aja, fokus. Karena kalau dua pasti berantakan. Iya. So, kapanpun kita berpikir bahwa kamu nggak boleh ngerjain lebih dari satu, karena 2, 3, atau 4 akan bikin kamu bermasalah. Apakah bersedia untuk cabut bataka dan hancurkan semua? Right, wrong, good, bad, pot, call, and short, words, prophets, and beyonds. Dan semua story yang kamu percaya, kamu dengar dari orang lain, kamu tuh harus fokus kerjanya. Nggak boleh mendua, nggak boleh mentinggal, dan nggak boleh nyambi dengan yang lain, karena itu akan bikin rusak kerjaanmu. Apakah bersedia untuk cabut bataka dan hancurkan semuanya?
right, wrong, good, bad, pot, pok, all, nine shorts, boys, pockets, and beyonds. Nah kalau rusak loh, kamu udah lebih dari 3. Iya kan? Kamu udah punya beberapa jalur income yang berbeda. Kenapa nggak bisa maju? Karena kamu bilang nggak boleh maju. Karena belief yang kamu pegang, segini sudah mentok. Your point of view create your reality. Mentok. Bagaimana bila nggak ada yang namanya mentok? Pikiranmu jelek. Pikiranmu berbeda. Kamu lagi mikir apa? Ada yang porno soalnya. masalah maka itu selalu bagi kita. Udah itu juga. Nggak. Orang lain Kita bisa terima dari berbagai macam sudut pandang. Kadang-kadang nggak pernah kedengeran di kuping. Karena kamu bisa perceive. Kadang-kadang kita bisa dapat collective consciousness yang nggak pernah kita dengar sama sekali. Kayak pilih perempuan zaman sekarang. Ngelahirin pasti sakit kan? Ya. Haid pasti sakit kan? Ya, kira haid sakit juga kan? Karena kamu perempuan kan? Jadi pada saat kita believe, karena banyak orang mengiyahkan itu, bukan kebenaran, tapi karena banyak orang percaya dan membuat itu jadi benar karena masa, badanmu akan berubah ngikutin. Bagaimana kalau buang-buang itu semua? Termasuk buang bahwa kalau kamu sudah minum, kamu jadi jelek. Kalau kamu sudah minum, kamu kehilangan power. Kalau kamu sudah minum, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kamu kalau sudah minum, kamu nggak bisa menghasilkan banyak hal. Buang semua. Termasuk juga urusan pensiun. Kalau kamu udah pensiun, kamu nggak bisa kerja. Kalau kamu udah pensiun, kamu nggak bisa punya penghasilan. Kalau kamu udah pensiun, kamu nggak bisa ngerjain banyak hal. Kalau udah pensiun, kamu nggak punya penghasilan tetap. Buang semua. Karena itu orang-orang lain yang punya pola limitasi yang sama, yang akhirnya jadi powerful, dan kamu believe. Buang, lepas. Gary lo sudah pensiun dari tahun kapan? Tahu Gary umurnya berapa? 87. 87. Masih traveling dunia, masih create terus, bikin istana dia. Tahu kan Casa de Borgo itu punya dia? Elugar, hutan seluas setengah negara itu punya dia. Waduh loh itu, pulau hampir sepertiganya punya dia. Costa Rica. Waduh itu. Dia yang kelola semuanya. Advance teknologi. Di mana kita bangun hunian, nggak rusak tatanan tanah, semuanya punya sistem yang berkesinambungan. Jadi tidak ada barang yang terbuang. Sampah dirubah jadi listrik, apa dirubah jadi apa, itu semuanya monoter berkesinambungan semua. 87 tahun masih bisa berkarir. Kamu umur berapa? Makanya, kalau dia bisa, kenapa kamu enggak? Ayo gunakan envy. Envy artinya, kalau dia bisa, aku juga bisa. Emang material tulangmu sama material tulangnya Gary beda? Emang material darahmu sama material darahnya Gary beda? Artinya kalau dia bisa, dia nemu caranya, dan dia udah ajarin semua caranya. Kamu mau langkah maju apa enggak? Makanya ayo baca toolsnya, latihan, rubah hidupmu, rubah lagi hidupmu, rubah lagi hidup. Tidak ada yang kata tidak mungkin. Terus satu hal, tadi baru ngaku ada yang sembunyi-sembunyi beli barang-barang yang tidak ilegal, yang tidak legal. Kita nih belajar tentang kesadaran. Artinya kita nih belajar tentang ketuhanan. Karena kesadaran adalah Tuhan. Please jangan beli barang nyolong. Please jangan ikut kelas dari kelas nyolong. Karena nantinya kamu nihil, nggak dapat apa-apa, malah terpuruk makin parah. Mosok kamu mau belajar, misal, Alkitabnya nyolong. Terus kamu merasa dapat firman di dalam Alkitab nyolong. Tak mungkin kan? Ngerti? Ya, so, semua file-file PDF yang gratis-gratis buang.
Trust me, aku sudah lihat bar fasilitator yang kelakuannya kayak gitu, collapse. Collapse semuanya. Percaya sama aku, nggak punya uang lebih baik minjem daripada kamu nyolong. Karena nyolong energinya sangat negatif. Kamu nggak akan pernah maju, kamu akan terus mundur ke bawah. Jadi kalau kamu nggak sanggup beli, minta ke temenmu. Aku pengen punya buku ini. Kamu mau ngasih aku buku ini nggak? Lebih baik kamu minta dibanding kamu nyolong. Dan nggak apa-apa kok. Kalau kamu mau ikut kelas tapi kamu nggak ada uang, tanya fasilitatornya. Aku bisa support apa biar aku bisa ikut kelas? Aksesnya dia banyak jalur. Salah satunya hosting team, salah duanya translator team. Ada banyak, mereka udah bikin sistemnya untuk itu. Translator team itu bisa sampai jadi CF loh. Dan Julia Gerbali sudah membuktikan. Hanya dengan translator terus dia kerja sebagai translator, dia bisa maju ke kelas sampai CF. Dan dia sudah buktikan, akses punya sistem walaupun kamu tidak bisa punya uang. Jadi artinya, money is not the problem, but you are. Aku bikin tim host. Di tim hostku ada peraturan 3 bulan kamu nggak grade, tak tendang terang-terangan. Karena tim host bukan tentang kamu mau kerjasama, tapi tentang kamu mau difasilitasi maju. Karena pasti tak press buat maju terus. Ayo maju, ayo kamu bisa, kamu maju. Kalau kamu bisa manfaatin ini buat kepentinganmu, kamu akan maju cepat sekali. Karena apapun kamu bisa langsung nanya ke aku, selalu bisa minta fasilitasi ke aku. Dan semua kelas yang kamu bisa promote dan kamu dapat pesertanya, kamu lo boleh ikut di dalam kelas. Jadi tidak ada alasan nggak punya uang dan nggak bisa ikut kelas itu tidak ada. Money is not the problem, but you are. Kalau kamu betul-betul mau maju, kamu akan nyari gimana caranya aku bisa ikut. Kejar seperti kamu ngeliat gadis pujaanmu, terus kamu ngejar sampai dapat nomor telepon sama rumahnya. Itu yang namanya choice. Itu yang namanya whatever it takes. Kejar sampai dapat. Itu namanya. Jadi ngomongin kesadaran kolektif, berarti berada di dalam kesadaran kolektif, limitasi dan sebagainya itu belum tentu satu kebenaran. Belum. Kayak contohnya gini, kita kesadaran kolektif di area agama tuh banyak termasuk tentang surga dan neraka. Semua orang percaya bahwa ada afterlife dan di afterlife ada penggorengan, tusuk sate, mesin potong, dan mesin pancung, dan mesin segala macam penyiksaan. Ya kan? Karena semua percaya, mereka semua menganggap itu sebagai sebuah hal yang benar. Tapi coba cek, emang ada orang yang pernah ngomong ada? Semuanya berhalusinasi ada kan? Dan semuanya pakai katanya ada kan? Bentar kita lagi belajar, jangan percaya story. Kalau kamu ragu, bingung, kamu masuk dalam doa, kamu nanya, Tuhan, kamu nyiapin neraka ya buat aku anakmu ya? Jawabannya apa? Masa emakmu dewek nyiapin alat siksa dan segala macam buat anak tercinta ya? Kecil. Loh, kemucing bukan alat siksa loh. Lah, Tuhan juga kalau kamu nakal, kamu dijelungkup juga kok. Ayo, nih, kasih karunia bisa melihat. Terus kamu nggak mau belajar. Pasti kamu ketakutan dengan penglihatan, bukan? Artinya kamu cari gara-gara sendiri, kan? Dulu pernah ada istilah di spiritual. Kamu tuh nggak pernah akan bisa kenal cintanya Tuhan, karena cintanya Tuhan itu sehalus kapas. Sampai sekeras godam. Dan semuanya ini cinta. Tergantung kamu perlu dicintai seberapa lunak dan seberapa keras. Pertanyaannya, kamu milih palu atau kamu milih bulu? Iya, kamu ini milih palu atau milih bulu? Atau milih nuklir? Ah, godam terlalu ringan. Nuklir. Coba siapa yang sudah punya talk identity ability dan masih nggak memilih ability-nya? Sudah sampai painful belum? Sudah sampai menderita dengan kesakitanmu, dengan semua kemampuanmu belum? Kalau kamu tidak bersedia milih,
Mereka akan terus insisting cari perhatianmu sampai kamu mau denger. Dan itu bisa benar-benar painful enough sampai kamu jerit-jerit kain-kain. Makanya pertanyaannya, apa harus semua digodam dulu baru mau rubah? Kenapa nggak dibilang, hei, rubah. Oh iya Tuhan, siap, langsung berubah. Karena apa harus dikeplak, dibacok, dipukulin baru kamu mau berubah? Kenapa? Hah? Sampai nusuk. Nah, makanya. Kan lucu kan? Artinya kita tuh nggak pernah mau maju. Kemarin tuh ketemu di 30-30. Ternyata ketakutan kita terbesar untuk jadi infinite being adalah ketakutan untuk jadi Tuhan. Begitu kamu mau jadi apa? Begitu kamu lepas kontrol langsung energi yang ditanya, diam, nggak mau jawab semuanya, diam. Ya sudah, kamu mau bilang apa? Aku tahu ini ke sono, tapi aku nggak bisa nyeret kamu maju ke sono. Kamu harus belajar milih dan melangkah. Karena kalau Tuhan adalah samudra dan kamu adalah H2O, artinya kamu diciptakan sesuai elemennya dia kan? Terus emang salah kalau kamu bilang Tuhan ada di dalam aku? Enggak kan? Dan kalau kamu bilang aku juga Tuhan, emang kamu salah? Enggak. Tapi kan kamu nggak punya kuasanya samudra. Oh, kamu cuma H2O. Paham kan? So, ketika kamu jadi infinite being, H2O2-nya, kamu akan punya seluruh karakternya dia. Tapi tidak kuasanya. Karena kamu baru H2O2. Kamu bukan samudra. Kenapa takut? Kenapa nolak? Kenapa reject? Nah, di kitab sudah jelas, kamu diciptakan sesuai citra ilahi. Kok masih bilang bukan? Mau diganti, kamu diciptakan sesuai kentang busuk. Baru lego, oh lego, bukan Tuhan, kentang busuk aja. Kalau kita Tuhan, kita juga maha pencipta dan maha menghancur. Nah, kalau bisa bikin anak, emang ada robot lain bisa bikin anak? Nggak ada loh yang bisa bikin anak kecuali badanmu. Artinya badanmu diciptakan sebagai creator. Emang kita mencipta. Tapi kita menciptanya di H2O2. Bukan menciptakan di Samudra Raya. Sama-sama pencipta. Terus kenapa takut dengan dibilang, aku juga pencipta? Kenapa kalau penemu boleh, kalau mencipta nggak boleh? Apa bedanya? Kita tuh terbatas oleh limitasi kata, limitasi ruang, dan itu banyak banget. Makanya ketika kita beresin whose lies, which lies, what lies, kamu tuh kebuka banyak hal dalam hidupmu. Kenapa kok Tuhan dibikin kotak-kotak? Jadi sebelah sana tahu, sebelah sini tempe, sebelah sini tahu bulat. Terus kamu ngotot, ini Tuhanku yang paling benar. Bagaimana bila semuanya itu emang nggak bisa dikotak-kotakin? Kamu cuma bisa lihatnya segitu aja. Makanya akses jelas bilangnya dan enak. Kamu bakal ngertinya lebih gampang. There is no God. Tuhan tuh nggak ada. Karena membuat istilah Tuhan adalah membuat definisi. Apakah Tuhan bisa dibuat definisi? Nggak bisa. Kamu nggak bisa bilang Tuhan itu putih. Kamu nggak bisa Tuhan itu baik. Oh, semua ada di dia. Semuanya dalam dia tanpa kecuali. Artinya mau surga, mau neraka, mau setan, mau iblis, malaikat, semua di dalam Tuhan kan? Terus kenapa kalau kamu datengin demon kamu takut? Hah? Ya kamu tinggal minta tolong, Tuhan jelek, ganti dong yang gantengan sedikit. Kenapa begitu kamu kena demon, kamu terperet-peret segala macam, harus lupa sama Tuhan? Lah, kalau Tuhan ngirimin yang jelek buat kamu, berarti kan kamu bisa handle dong. Man, kamu nggak tahu kamu bisa handle kan? Makanya kamu dikasih, nih, kamu tuh bisa loh. Ngerti kan? Artinya kita tuh nggak perlu takut dengan siapapun. Kalau kamu didatengin demon, artinya kamu tahu loh, aku ini bisa ngusir demon ya. Kalau kamu didatengin sama penipu atau pengecoh, artinya kamu tahu kan, kamu tuh bisa handle mereka. Kenapa kamu takut? Nggak ada hal di luar rencananya dia. Kenapa kamu takut? Kalau kamu takut, berarti kan kamu nggak percaya rencana Tuhan dong.
Dan bagaimana bila rencana Tuhan itu semuanya tanpa kecuali? Jadi ibarat semesta ini papan putih, ya ini semuanya rencana Tuhan. Kamu nggak bisa ngelak kemanapun. Apapun pilihanmu, sudah di dalam rencananya dia. Jadi artinya, Tuhan ikut campur? Tidak. Kamu yang milih. Kamu yang maju, belok kiri atau belok kanan. Mau mudah, nanya sama yang bikin. Tuhan, kiri. Enggak, kanan. Oke, kanan. Nanya sama yang bikin. Makanya bertanyalah, maka banyak jalan dibuka. Bertanyalah, maka akan banyak kemudahan. Itu loh maksudnya is, joy, and glory. Semakin kamu connect dengan semesta, semakin kamu selalu bertanya sama semesta, selalu ada jalan. Nanya makanya. Jangan nanya sebelah. Nyontek itu namanya. Nggak nyalain sama Jalan yang lain nanti. Makanya. Ngerti kan? Ya makanya. Bayang ya. Makanya pada saat kamu belajar bars, stres, kamu belajar who does it belong to, kamu latihan perceiving, kamu lagi ngebars, kamu lagi latihan perceiving, receiving, and knowing. Dia sebagai penerima lagi belajar receiving, kan kamu juga harus menerima kan? Jadi kan kamu receiving juga latihan. Progresmu bagus. Nah kalau di kelas aja udah check out, latihan juga check out, terus kamu bilang, aku nggak progres apa-apa. Ya kapok. Nah salahmu sendiri dong. Ini latihan kabur, itu latihan kabur, tapi kamu pretending latihan. Ya gitu loh. Mau gimana? Ya kan? Makanya pertanyaannya, kita ini mau gimana sih? Maunya apa sih? Mau latihannya apa sih? Nah kalau emang bener-bener datang swab, kamu pasti punya target. Oh swab, aku mesti dapat 4, baru aku makan-makan dan aku leha-leha. Ayo, siapa yang tadi swab? Jam 2 sampai jam 6. Harusnya kamu minimal dapat 2. Kamu dapat berapa? 2, sip. 2, sip. Ada yang dapat 3, oh 5 keren ini. 5 swab tapi. Give and take. Atau give dong 5. Berarti baru 1, no. Baru 1. Nggak bisa. Swab itu give and take. Baru dihitung 1. Makanya kalau ada event swab, full day swab, kamu minimal harus dapat 4. Itu minimal, karena harusnya kamu bisa 6. Kelas dari jam 10 sampai jam 6 aja bisa dapat 4 dengan separuh hari untuk teori. Masa kamu swab dari jam 1 sampai jam 6, dapat 2. Berarti lebih banyak makan-makannya dibanding latihannya kan? Nah, makanya maunya apa gitu loh. Kita pimpinnya apa? Terus bilang habis itu gak maju-maju. Ya emang. Latihan aja enggak. Makanya akses itu tentang experience. Pengalamanku nggak akan ada gunanya kalau kamu nggak latihan. Karena yang berguna itu pengalamanmu, bukan pengalamanku. Pengalamannya Gary and Dan nggak ada gunanya kalau aku nggak latihan. Karena yang penting itu pengalamanku, bukan pengalamannya Gary and Dan. Makanya latihan, nggak ada cara lain. Jadi kalau kamu kena serbuan pikiran-pikiran dunia luar sana pas lagi COVID kemarin, takut, sedih, pengen bunuh diri, kehilangan ini itu, kamu tuh, oh iya, banyak orang susah ya di luar ya. Ya sudah, kamu nggak keganggu. Kamu tahu di luar, kamu tahu yang kecil di luar, bukan kamu gitu loh. Kamu happy, kamu fine, kamu nggak sakit, kamu tetap bisa create. Itu namanya pakai tools buat hidup. Boleh jelasin yang right and wrong sampai bahasa biar dengan bahasa ini. Sudah ambil kelas, Bas? Sudah. Oh, Jadi selama ini kan saya cuma baca. terus yang dibaca Setiap apa? hari mati. Loh, di manualnya nggak pernah dibaca. Saya nggak bisa nyerna yang lebih mudah Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia, belum ngerti-ngerti juga. Sekilas saja. Jadi waktu Dibaca apa enggak? baca. Jadi kalau Yakin? ini kan baca. Heeh. Nah, Jadi penjelasannya right and wrong artinya apa? masih textbook Pak.
Loh, enggak apa-apa. Aku pengen dengar. Salah. Terus? Pemahaman yang benar dan pemahaman yang salah. Yes. Right and wrong? Good, bad, right and wrong. Good, bad artinya? Baik, buruk. Right and wrong, benar dan salah. Pot-pok artinya? Point of destruction, point And? of creation. Iya. Artinya? Titik awal dan titik akhir. Yang awal yang Aduh, lapar. Titik awal. Makanan apa yang enak ya? Oh, McD. McD-nya di mana ya? Oh, Tugu. Oke, gimana caranya makanan di situ nyampe sini? Grab. Oke, aku pesen Grab. Makanan datang, aku makan kenyang. Titik akhir kan? Point of creations, point of destructions. Titik awal dan titik akhir. Ketika kamu buang rasa laparmu dan ketika kamu buang makanan yang kamu makan, tengahnya hilang semua. Karena tidak mungkin ada satu kejadian hilang di awal dan hilang di akhir. Ujuk-ujuk ada yang ngirim McD. Tidak mungkin. Paham? Pot-pok all night. bless. 9 lapisan pertanyaan. Saya juga tidak hafal, tapi lebih baik kamu baca, karena kamu bakal terus pakai itu sehari-hari. 9 lapisan pertanyaan adalah, pertanyaan pertama adalah, bagaimana kita telah menjadikan sesuatu benar, baik, sempurna, tepat, salah, buruk, mengerikan, kejam, dan jahat. Bagaimana hal itu dapat mengecilkan kita, bagaimana hal itu dapat membuat kita benar-benar sepenuhnya tidak bisa dicabut kembali tanpa batas dan selamanya tidak berarti. Apa reward yang didapat setelah ini dijadikan benar atau itu dijadikan salah? Dan sebagai point of view itu, pilihan apa yang kita ambil atau kita buat? Sebagai point of view itu, apa kreasi yang kita ciptakan dan komitmen terhadap limitasi kita? 7. Sebagai pikiran itu, berapa banyak keterbatasan dari dimensi yang membuatnya tetap eksis? 8. Sebagai pikiran itu, berapa banyak kendali, definisi, limitasi, bentuk, struktur, signifikansi, linearity, concentricity yang Anda gunakan untuk membuatnya selalu eksis di tempat? 9. Sebagai pola pikir itu, apa yang Anda tidak bersedia hancurkan sehingga membuat semuanya tetap di tempatnya? Disingkat jadi online. Makanya buku ini please baca. Karena kalau cuma membeok right wrong good bad pot pok online short burst yang ngefek, efektif enggak. Kamu nggak ngerti ngerjain apa. Makanya baca. Makanya habis kelas bar, please buku ini minimal baca 50 kali. Terserah mau sampai kapan. Pokok sampai kamu bisa cerita dan cuma lihat daftar isinya, oh ya aku mau cerita tentang ini, terus kamu bisa ngajar di kelas sampai selesai. Terus kamu cuma ngintip, oh yang ini belum dijelasin. Sampai kamu ngerti apa yang kamu punya materi. Artinya kamu paham. Oke? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all nine, shorts adalah pertanyaan pendek. Kalau aku ngerjain ini, rewardnya apa? Kalau aku ngerjain ini, punishmentnya apa? Kalau aku nggak ngerjain ini, rewardku apa? Kalau aku nggak ngerjain ini, punishmentku apa? Short, pertanyaan pendek. Boys adalah lapisan-lapisan pertanyaan, lapisan-lapisan masalah. Jadi kalau kita terjebak sama emotional anger, belum tentu akar masalahnya adalah anger. Selalu dia berlapis-lapis. Di dalam anger ada jealous, dalam jealous ada apa, dalam itu ada apa, sampai ketemu akar masalahnya paling dalam. Dan biasanya akar masalah yang paling dalam ini benar-benar sepele banget biasanya. Tapi berlanjut karena asumsi dan judgment dan segala macam. Nah, yang enggak bersifatnya berlapis-lapis itu BKMX. BKMX cuma sekali selesai. Karena BKMX itu pikiran yang kita ciptakan dan diciptakan sebagai salah satu bentuk automatic system. Lihat cewek nangis, langsung duit keluar. Nah, terus setelah duit keluar, waduh, tadi kan mestinya pakai buat ini. Telat. Sudah auto keluar tiap kali ada perempuan air mata keluar. Tiap kali ada pengemis jual derita, berdarah-darah, langsung bayar. Setelah itu, loh kan tadi uangnya mau kepake. Itu automatic system. Ngerjain duluan, mikir belakangan. Nyadarnya telat. Itu automatic system. Coba cek apakah ada BKMX di sini yang bikin itu. Kalau ada, buang. Semua BKMX akan bikin kita kehilangan pilihan. Short boys.
Far-fetched adalah point of view yang kamu defending and kamu against di saat yang bersamaan. Sudut pandang yang kamu pengen dan kamu tolak di saat yang bersamaan. Aku pengen terkenal, tapi tidak mau ada yang lihat. Aku pengen sukses, tapi tidak mau ditagih pajak. Aku pengen gede, tapi tidak mau gede-gede banget. Aku pengen maju, tapi jangan kelihatan melangkah. Pusing kan? Pengen maju, tapi diem. Pengen kelihatan maju, tapi tidak mau kelihatan melangkah. Far-fetched. Mau, tapi tidak mau. Benci, tapi cinta. Far-fetched. Ya. Right, wrong, good, bad, pot, pop, all, and shots, boys, far-fetched, and beyonds. Beyonds adalah something yang kamu nggak bisa jelasin pada saat ada sesuatu terjadi, terus kamu energi mengkerut. Contohnya, kamu lagi keluar sama istrimu, terus kamu ketemu sama mantanmu di tengah jalan dan berhadapan. Terus kamu tahu-tahu, mengkerut. Itu beyonds. Atau kamu shopping, terus lihat bilingmu, banyak. Rasa mengkerut ini adalah beyond. Sesuatu yang kamu nggak bisa jelaskan dengan kata-kata yang bikin kamu mengkerut, shrinking, kontraksi, beyond. Makanya pada saat kita bersedia buang semua pemahaman tentang baik, buruk, benar, salah, 9 pernyataan, titik awal dan titik akhir, lapisan-lapisan pertanyaannya, pertanyaan pendeknya, semua yang kamu pertentangkan di dalamnya, dan semua yang tidak disebut di depannya, itu bisa kebuang sampai tuntas. Selesai. Jelas ya? Nah, clearing statement itu bisa dengan berbagai macam kata. Contohnya kayak, aku lupa ya. Oh, kalau di Kristen, dengan darah Yesus akan menghapus semua dosamu. Itu juga point of clearing statement. Tapi based on belief. Kamu percaya dia akan bantuin kamu. Tapi kalau clearing statement, aku milih mau buang ini. Semuanya. Perbedaannya itu. Tapi sebetulnya teknik membuang ini tuh kita sudah pakai di berbagai generasi dan berbagai literasi agama ataupun spiritual. Dengan pola pemahaman dan gayanya masing-masing. Kayak ceramahnya siapa ya? Cabut tuntas semua dosaku. Sama juga, itu clearing statement juga. Paham ya? Ngerti? Jelas? Yep. Nanti please baca lagi manual. Ada banyak yang mungkin ke-skip. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kita kayak maksudnya banyak assumptions gitu kan. Aku mungkin maksudnya kerasa kayak terlalu cepat ngambil kesimpulan. Jadi kita kayak stop asking question. Caranya supaya unplug gimana ya? Asking questions. Asking questions. Tapi kan kayak rasa kayak adalah emang kayak gini. Tapi nggak usah tanyain. Nggak apa-apa. Tanya aja. Awal-awal emang gitu rasanya. Setiap kali program lama muncul, timpa program baru. Setiap kali program lama muncul, timpa program baru. Setiap kali kamu mau berasumsi, langsung potong, ganti questions. Mau berasumsi, potong, ganti questions. Timpa program baru sampai program baru maju duluan dan program lama hilang. Kamu nggak bisa ganti sesuatu dengan cara mendelete doang. Kamu mesti ganti dengan timpa. Makanya dilatih, dibiasain lagi program barunya. Makanya Gary bilang aja all of life come to me with ease and glory ratusan ribu kali sampai program lamamu benar-benar tertimpa dan hilang. Sampai kamu benar-benar energimu sinkron. All of life come to me with ease and glory. Kalau energimu sinkron, begitu kamu bilang all of life come to me with ease and glory, badanmu tuh euforia loh. Happy rasanya. Sinkron energimu. Tapi kalau kamu nggak sinkron, all of life come to me with ease and glory, lempeng aja, nggak ada apa-apa bedanya. Malah kadang-kadang heavy. Artinya program lamamu dominan. Program ini masih kecil banget dan belum jadi apa-apa. Yakin yang banyak sampai program lamamu ketimpa habis. Makanya cicil aja setiap hari 10. Kalau kamu pengen lambat. Kalau kamu pengen cepat, tiap hari 100. Bukan sampai dalam Iya, enggak. Pelan-pelan dalam hati.
Di mana-mana, all of life comes to me itu. Ini kamu dikirim ke psikiater lah itu. Psikolog. Makanya dulu zaman lucu-lucuan ada salah satu praktisi kita, sekarang juga udah fasilitator. Apapun yang terjadi, does it get any better than this? Awal-awal aku juga merasa terganggu, lama-lama sudahlah lawan saja. Ternyata Ryan nyaut, bercanda. Ryan nyaut gini, aku tuh bisa lihat kalian dan aku langsung tahu mana yang sudah 2 tahun lebih dari akses dan mana yang belum 2 tahun diakses. Wah, langsung aku berasumsi, loh dia bisa lihat ya, keren ya, ini energinya beda ya kayaknya ya. Atau baunya beda kali ya. Aku udah berasumsi panjang-panjang kemana-mana. Terus Ryan bilang, gampang. Kasih aja sesuatu. Nanti kalau dia nyaut, thank you Ryan. How does it get any better than this? Belum 2 tahun. Karena apapun yang kita belajar di akses adalah cara berpikir. Bukan mulut yang ngomong. Pikiran yang jalan. Thank you titik. Itu yang keluar di mulut. Di pikiran kita, how does it get any better than this? Bukan keluar di mulut, how does it get any better than this? What else is possible? Langsung 4 question. Gimana caranya dapat ini lagi? Apakah ini bisa bikin dirubah lebih banyak? Lama-lama dipikir gendeng kamu nanti. Ini semua tools di kepala kita. Tidak ada yang tahu, cuma kamu yang pakai. Jadi kita tidak pernah bersuara, kita tidak pernah berperilaku aneh, kita tidak pernah bikin kelakuan yang konyol-konyolan. Karena semuanya ada di kepala kita sendiri. Jelas? Salah ya. Cok beresin. Apa namanya, semisal tadi kayak ada program-program yang lama gitu. Jadi semisal masih ada banyak suara-suara yang kayak judgmental, misal berdiri sendiri itu segala macam, pokoknya Aku bersedia cabut, batalin, hancurin semuanya. Langsung buang, potong di tempat. Jadi cara kita merubah kebiasaan adalah dengan menciptakan kebiasaan baru dan komitmen konsisten di kebiasaan baru. Nanti kebiasaan lamamu akan hilang dengan sendirinya. Oke? Kalau dulu selalu mikir, aduh, akhir bulan, mesti bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Sekarang, awal bulan, aku bisa create apa ya hari ini? Hari ini aku bisa menciptakan apa ya? Siapa yang kira-kira mau beli layananku? Siapa yang kira-kira mau beli jasaku? Aku bisa dapat uang dari mana hari ini? Asking gimana uang masuk, bukan mikirin gimana cara uang keluar. Dilatih. Tiap kali otaknya berpikir, waduh musibah hari ini itu. Ayo dirubah langsung di tempat. Nanti begitu cara berpikirmu geser, uang masuk, nanti income-mu akan geser berubah. Masuk lebih banyak nanti dibanding keluar. Latihan, konsisten, komitmen. Oke? Saya tadi menjadi tertarik dengan yang diceritakan ya, tentang jangan belajar dari misalnya modul colongan gitu ya. Nah, kemudian saya mengkaitkan dengan mental gratisan gitu loh. Kita maunya apa-apa gratis. Gitu. Emang ada orang mental gratisan jadi sukses? Ya. Kemudian saya mempunyai pikiran bahwa alam semesta akan istilahnya menghendaki kita supaya kita berupaya sulit. Baru mereka akan memberikan hasil kan. Apakah seperti itu? Ini tentang honoring dan tentang bagaimana kita receiving. Pada saat kamu nggak mau bayar, dari awal, kamu sudah memutuskan, aku nggak mau receive apapun ilmu di dalamnya. Jadi walaupun kamu punya bukunya, walaupun kamu baca bukunya, kamu nggak akan pernah ada perubahan sedikit pun, karena dari awal kamu tidak mau berubah. Kita harus siap membayar itu. Yes. Makanya kita latihan untuk receiving adalah selalu bilang, aku bersedia bayar. Perkara nanti beli atau enggak, itu urusan lain. Yes, aku bersedia bayar. Makanya buka kemampuan kita receiving itu, cara latihannya adalah datang ke toko-toko yang mahal, lihat itu name tag-nya, hadapin rasa takutmu. Kalau lihat name tag-nya, 10 juta, gara-gara, ya itu yang di-delete. Ngerti ya? Kita lihat jam emas, ada batu permatanya, harganya 140 juta langsung gini. Ya itu yang di-delete. Semua ketakutanmu, semua rasa kecilmu, dan semua rasa
kayaknya aku nggak mau beli, kayaknya aku nggak bisa beli. Ya itu yang di-delete. Setelah lega semuanya tenang, langsung bilang, aku bersedia bayar. Biasanya ngededek lagi biasanya. Biasanya, soalnya dari mana uangnya ini semuanya nanti pertanyaan yang keluar. Delete lagi di tempat. Sampai bilang, aku bersedia bayar, aku bersedia bayar. Rasanya, loh, kok enak ya rasanya, kok happy ya. Nah, nanti aliran kamu naik berubah. Pada saat kamu bersedia bayar, uang bisa datang ke kamu. Pada saat kamu tidak bersedia bayar, maka kita sudah bikin limitasi segini batas yang aku boleh terima. Lebih dari itu, cut off. Lebet. Oh, Maka itu untuk semua hal, semua hal. Semua hal. Nah, biasakan little things that creates. Kalau belum milih, jangan daftar. Ya, bilang, aku bersedia, tapi aku belum milih. Creates dulu. Cari uangnya dulu, sampai kamu dapat, baru aku milih. Karena apa? Kita ini selalu terbiasa menciptakan pola. Kalau kamu terbiasa pilih, gagal, pilih, gagal, pilih, gagal, maka ke depan apapun yang kamu pilih, pasti gagal. sudah pilih gagal itu Aku pilih ngambil kelas, daftar, terus gak jadi wes, duitku kurang. Aku daftar kelas tinggi, terus gak jadi wes, duitku kurang. Ya, kalau kamu membiasakan diri untuk milih gagal, milih gagal, milih gagal, nanti apapun dalam hidupmu, milih gagal. Patternmu, milih gagal. Pola. Pola. Yes. Energinya akan milih terus gagal. Milih terus gagal. Milih terus gagal. Makanya aku dulu pernah bilang, ayo rubah. Jangan bikin little things that destroy. Create little things that create. Belajar dari hal-hal kecil. Pilih, pasti dapat. Pilih, pasti dapat. Pilih, pasti dapat. Sampai akhirnya apapun yang kamu pilih, pasti dapat. Yes. Jadi kalau belum memilih, jangan bilang, aku milih. Bilang aja dulu aku bersedia. Nanti kalau aku daftar, aku daftar. Jelas ya. Karena itu akan benar-benar akhirnya beda. Dengan kamu bersedia milih dan pasti dapat, itu energinya whatever it takes. Kamu growing. Tapi tiap kali milih selalu gagal, kamu pakai energinya try. Kamu nggak akan pernah maju. Energi blunder. Sama kayak insya Allah. Aku siap maju, insya Allah. Berarti nggak siap maju. PC. Hah? MPC. Apa itu? Pembicaraan. Nah itu. Aslinya insya Allah adalah, aku pasti pilih 99%, kecuali Tuhan berkata lain. Kamu udah berangkat, jeder, kena petir, mati gosong di tempat, Tuhan berkata lain. Ya kan? Bukan kamu leha-leha, terus kamu bilang, dah aku telat, aku nggak sempet. Nah, orang Indo ngebalik ini insya Allah jadi totally different meaning. Insya Allah orang Indonesia artinya enggak. Terus kamu tiap kali bikin kerjaan, insya Allah berhasil. Menurutmu energinya apa? Ngerti kan? Makanya kalau mau pakai energi, ingat dari pola ucapan harianmu. Kamu pakai insya Allahnya pasti ya atau masih ambigu. Karena nanti pada saat kamu ambigu, terus kamu kerja, insya Allah ini sukses. Nanti energinya sama seperti kebiasaan harian. Iya. Jadinya LOA, bukan akses. Jadinya LOA. Sama-sama menciptakan pola dan iya, sama-sama menciptakan pola. Tapi kalau ambigu, jangan milih. Beresin dulu. Cek dulu semuanya, questions dulu, clearing dulu. Ini kenapa kamu jadi ambigu? Begitu kamu sudah membuat pilihan, maju terus pantang mundur.
Makanya kalau mau sukses, bentar. Rubah insya Allahmu. Untuk yang muslim, rubah insya Allahmu. Kamu mau pilih insya Allah itu enggak, atau kamu mau pilih insya Allah itu yes? Kalau enggak, berarti apapun jangan pernah pakai insya Allah lagi. Karena insya Allah artinya enggak. Jangan insya Allah kerjaanku sukses. Nanti enggak? Kamu sedang mendoakan kerjaanmu gagal. Kalau insya Allahmu artinya tidak. Kalau kamu konsisten, insya Allahmu pasti yes. Maka ketika kamu insya Allah ini sukses, pasti sukses. Selaras energinya. Oke? Ya. Dok, yang tadi itu kan berarti sama aja kayak kalau mau sukses harus gagal dulu. Jadi kita ngerasa kalau gagal nggak apa-apa itu karena itu jalur sukses gitu ya. Iya, itu salah satu belief yang kita ditanamin di luar karena kita masih berusaha keluar dari baik buruk benar salah, tapi bukan dengan cara keluar dari polarity, tapi melihat kegagalan ini sebagai sesuatu yang bukan gagal, tapi proses. Nah, lengkapnya adalah bagaimana bila nggak pernah gagal? Karena gagal itu energinya udah negatif banget. Kamu hancur dalam kegagalan. Bagaimana bila kamu nggak pernah hancur? Ini cuma nggak works. Dan kamu boleh milih yang lain untuk jadi works. Akses tuh ngajak, yuk kalau kita nggak lewat baik buruk dan benar salah, artinya semuanya cuma works and not works. Kamu nyadar not works, kok ngotot? Kenapa nggak pilih yang lain? Enci udah BH belum? Mau duduk di sana nggak BH sebentar? Kamu udah ngambil class of identity belum? Bisa difasilitasi nggak sebentar di situ? Mau nggak? So, Ih, sana. Daripada Jelas ya? Jadi makanya kenapa kita tuh bukan LOA dan kita tuh bukan NLP. Karena kita tuh selalu ngecek dengan kesadaran. LOA itu, kamu maunya apa? Kaya. Terus kamu bilang, aku kaya. Emang kamu udah kaya? Nah makanya, berbohong kan? Makanya energinya nggak narik. Nggak sinkron. Kalau akses kan, ayo sadari, kenapa kamu nggak kaya? Limitasimu apa? Buang. Tiap kali ada uang, nabung 10%. Sampai titik tertentu, pada saat kamu bilang, aku kaya ya, uangmu ada. Tidak bohong. Nggak bohong. Energimu langsung berlipat-lipat kencang sekali. Itu yang dibilang money magic. Karena pada saat kamu bilang, aku kaya, ada uangnya. 10% tabunganmu ada. Mencapai titik tertentu, dia akan melipat gandakan. Karena pada saat kamu bilang, aku kaya, kamu nggak bohong. Emang kamu punya uang. Makanya LOA, NLP, akses, itu dua hal berbeda. Satu di jalur mind, satu di jalur no mind. Nggak bisa dilatih bareng. Kalau mau pilih akses, tinggalin LOA sama NLP. Kalau mau nguasain dua-duanya, kuasain dulu NLP sama LOA, jangan pernah belajar akses dulu, belajar fully pakai mind, habis itu belajar taruh, belajar akses. Nanti kamu bisa pakai dua-duanya. Tapi kalau ini setengah mateng, jadinya bubar. Karena satu Chinese food, satu Western food, gak nyambung. Nggak mungkin kamu bisa setengah jalan terus bisa mastering di dua hal yang berbeda. Nggak mungkin. Makanya, ayo kamu ini komitmen mau kemana? Kok sudah masuk jalur profesor, pindah masuk jalur SD, maunya ngapain? Sudah belajar akses, perceiving, knowing, being, terus balik belajar tarot. Maunya ngapain? Kecuali kamu sudah master di tarot, belajar akses, lancar. Bisa pasti. Karena ini kamu udah nggak mikir. Kamu bisa caranya stop, belajar no mind. Ini nggak mateng, dicampur, pengen mateng dua-duanya, bubar dua-duanya. Atau semuanya berubah jadi Superman. Akses enggak. Main iya. Nanti jadinya pembenaran. Sword and shield. Bukan akses. Jelas ya. Makanya ayo kita belajar, maksudnya maumu apa? Kamu tuh maunya kemana? Bikin consistent and commitment dan apa little things that create yang kamu ciptain. Ya.
pengalaman akhir-akhir ini itu saya sudah bingung antara Pegangan. antara satu sisi receiving menjalani hidup ya menerima apapun yang masuk atau saya memilih saya pengen ini saya pengen itu saya pengen ini. Menurutmu kalau receiving nggak boleh milih? Nah, jadi pola pikir saya itu Enggak. Emang kalau dikasih tahi kamu mau makan? Kenapa enggak? saya milih yang lain. Iya. Tapi kan tahinya nggak kamu buang mentah-mentah kan? Oh ini pupuk. Taruh di tempat pupuk kan? Nggak harus kamu makan kan? That is receiving. Bukan artinya receiving kamu nggak boleh milih. Receiving kamu tetap punya hak pilih. Tapi kamu nggak judgement dengan apapun yang datang. Apapun yang hadir dalam hidupmu, kamu nggak ada judgement sama sekali. Kamu receive. Oh, aku nggak memilih yang ini, tak kasih ke orang. Boleh, nggak apa-apa. Setelah dia jadi punyamu, kan kuasamu. Siapa tahu dengan kamu dapat ini, mau kasih ke orang, kamu terbina hubungan baik, terus kamu jadi dapat another job baru. Who knows? Separasi, bukan artinya kamu nggak boleh tendang orang. Paham ya? Gary ngasih contoh jelas di buku ya. Dia pilih untuk tidak bekerja sama dengan orang itu. Nggak apa-apa. Tapi kan dia nggak musuhan. Dia nggak blocking kan. Tetap biasa, tapi kerjasama, oh enggak, aku nggak milih. Berteman. Kerjasama, oh enggak, aku nggak milih. Ngerti ya? No separasi bukan artinya kamu kehilangan pilihan. No separasi bukan semuanya harus kamu terima. Enggak. Enggak ada harus di dalamnya. No separasi, cuman kamu enggak mau nutup kesadaranmu ketika kamu berhadapan dengan dia. Apakah kamu kerjasama dengan dia? Kalau emang enggak works, ya enggak works. Enggak masalah, bukan artinya separasi. Paham ya? Sering banyak yang berpikir bahwa separasi itu enggak boleh. Aku nggak cocok sama dia, oke aku pilih yang lain. Nggak boleh. Padahal boleh. Oh nggak create. Ngerti kan? Tapi aku nggak melihat dia sebagai musuh. Aku nggak menciptakan barrier dengan dia. Aku nggak menciptakan batasan atau separasi dengan dia. Aku tetap berteman. Tapi untuk create, aku nggak matching. Energiku nggak create sama-sama. Jadi aku nggak harus terima kerjaan dari dia atau kerjasama dari dia dengan alasan no separasi. Enggak. Jelas ya. Jadi pada saat kita belajar akses, emang awal-awal kayak bingung, separasi. Berarti nggak boleh musuhan ya? Berarti nggak boleh, aku nggak cocok, aku bilang aku nggak cocok, nggak boleh ya? Nggak juga. Boleh kok. Tapi kita nggak bikin blok-blokan. Nggak ada kubu sana, kubu sini, nggak ada. Praktisi akses dimanapun seluruh dunia ya saudara. Ya teman. Nggak ada grup gurunya dia, grup gurunya dia, grup kotanya dia, grup kotanya nggak ada itu. Bukan akses itu. Kita nggak menciptakan perkubuan dan blok-blokan, no exclusion, no form, no structure. Makanya kamu belajar dari guru A, guru B, guru C, boleh. Apa yang larang? Nggak ada. Dan nggak boleh ada fasilitator yang larang. Hakmu buat belajar. Dan semua pelatih pasti akan berkontribusi. Pertanyaannya, kamu mau receive nggak? Bagaimana bila dari aku, kamu belajar A, dari dia, kamu belajar B, dari ini, kamu belajar C. Masing-masing yang jago di bidangnya akan sharing dan berkontribusi dengan kamu. Dan bagaimana bila kamu melihat itu sebagai kontribusi? Oh, akhirnya aku ngerti tentang Tenki. Kalau kamu nggak receive, kamu nggak ngerti loh. Kalau kamu nggak receive tentang separasi, kompetisi, eksklusi, kamu nggak akan paham tentangnya. Receive dulu kontribusi. Nanti kamu akan paham dan thank you tentang itu. Nah, ya, sip. Ada pertanyaan nggak?
2 jam sudah beres. Ya. Apa? Milih tapi gagal. Jadi di akhir itu Iya. saya aku jadi trauma banget itu. Ya nggak usah milih. Itu trauma. Diam di tempat. Kan lebih enak gini lah setrauma. Hah? Buat saya sekali ya. Emang kenapa? Sakit loh karena kamu bikin dia solid. Kalau kamu nggak bikin solid itu lo nggak sakit. Bila semuanya hanya interesting point of view, kenapa hal yang itu kamu jadikan solid and real sampai kamu bilang ini painful? Kalau kamu nggak mau milih biar nggak sakit, ya nggak apa-apa, nggak usah milih, gini aja. Kan sudah enak. Atau belum enak? Ya ayo belajar milih. Nah sekarang dengan milih, dengan perubahannya, mana yang light buat kamu? Lebih light gini aja, jangan ngeluh, atau latihan milih dan create something-nya yang lain. Ya ayo belajar. Dan kapanpun kamu mau milih dan langsung limitasinya keluar, langsung destroy and kill tempat. Yang ini aku mau buang, yang ini aku mau buang, yang ini aku mau buang. Lepasin semuanya. Langsung plong nanti rasanya enak. Makanya apapun yang mau kerjain itu, kamu mesti sadar apa yang sedang dikerjain. Jangan ngambang. Nanti kalau ngambang itu jadi kayak tai di atas air, atau ambiar aja. Kita tuh berselancar di atas ombak. Itu tuh milih loh, kita tuh bikin pilihan loh. Wah, ombaknya bagus. Aku naik, aku berselancar. Kita yang ambil kendali loh. Bukan ngampul-ngampul ombak yang ngatur-ngatur kita loh. Itu tai loh, beda loh. Nanti tahu-tahu hancur dan buyar. Kita tuh tidak hidup terbawa arus loh. Kita tuh hidup menunggangi arus. Bukan hidup mengikuti arus. Loh, kamu mau ceritain? Boleh loh, nggak salah loh. Hidup tuh ada dua, milih jadi pimpinan atau milih jadi tai. Nggak ada yang salah loh. Nah, kamu milih jadi tai, jangan komplain. Ya itu. Mengikuti aliran sampai hanyut dan hancur. Nah itu. Tapi kalau kita pilih jadi pimpinan, kita lihat, loh ini bisa ditunggangin. Aku pilih tunggang, aku pilih bermain di atasnya. Totally different loh. Nah, hari ini kita mau ngapain? Gitu. Hidup ini kita mau ngapain? Kamu mau bawa kemana hidup ini? Kamu yang pimpin loh. Dan tidak ada yang kata salah atau benar atau gagal. Tidak ada. Cuma ada works and not work. Not work, cari cara yang lain. Jangan ngotot di pintu, tabrak terus sampai pintunya terbuka. Oh pintunya lu gak ono. Iya kan? Lah kok ngotot ini pintu ditabrak terus sampai buka ya tidak akan pernah buka pintunya gak ono. Jelas ya. Ayo, buang limitasimu, buang semua kebohongan-kebohongan yang kamu percaya selama ini. Kerjainlah sekeliling 30 hari berturut-turut 100 kali. Terus lihat, kamu bisa lihat nggak semesta ini begitu banyak. Dan banyak kemudahan yang dikasih ke kamu. Terus memilih berubah enggak? 1 tahun pasti pola keuanganmu berubah naik. Pertanyaan cuma satu, kamu mau langkah terus dan konsisten enggak? Simple choice. Dan selalu bikin little things that create. Aku selalu ngingetinnya gini, aku loh belum tentu besok masih hidup. Kalau kamu bergantung sama aku, besok aku mati, kamu ya mati loh besok. Ngerti kan? Aku loh belum tentu besok hidup. Dan kalau kamu belajar mandiri, mau aku ada, kamu tidak ada, kamu jalan terus kan?
Karena gimana caranya kamu ngelatih kemandirianmu dengan semua tools yang tak terangin, semua metode yang tak terangin. Kamu mau ngedidik dirimu kayak apa? Lah belum tentu 10 tahun lagi aku ada loh. Paham? Dan nggak mungkin aku nyuapin kamu. Makanya, ayo, ini, mau latihan apa enggak? Enggak mau, ya bisa tinggal. Makanya bikin little things that creates. Salah satu cara aku adalah, aku selalu bikin rekaman atau sesuatu hal yang bisa nguatin diriku sendiri di saat aku lemah. Belum tentu aku tiap hari kuat loh. Tapi aku tahu pada saat aku butuh, the best fasilitator yang aku punya adalah diriku sendiri. Jadi aku selalu bikin little things that create yang kalau aku lagi lemah, lagi capek, aku dengerin bikinanku sendiri. So aku langsung semangat dan aku strong lagi. Mau bikin nggak? Itu namanya testimoni. Jadi kalau aku ngajak testimoni itu bukan buat aku loh. Hidupmu nggak kepake buat aku. Aku nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu karena itu punyamu. Paham ya? Tapi punyamu itu bakal kepake banget kalau suatu ketika kamu yang perlu. Jadi pas kamu ngeliat, loh, aku tuh pernah capek titik ini loh. Terus kamu ngingetin dirimu sendiri, itu paling cepat balik lagi ke tempat posisi terakhir. Itu makanya fungsinya kita punya testimoni. Setiap kali kamu upgrade, setiap kali kamu berubah, bikin jejak rekormu. Bukan siapa-siapa, buat kamu. Lah hidupmu nggak ngaruh buat hidupku, karena hidupku yang ngaruh ya hidupku sendiri. Rekam jejakku yang ngaruh buat aku. Paham ya? Makanya aku selalu bilang, testimoni itu penting loh. Tapi berapa banyak dari kita, oh itu testimoni biar buat jualannya kelak Dr. David. Loh, bukan tentang itu loh. Testimoni itu Share perubahan hidupmu. Karena begitu kamu berani testing, kamu pasti udah ngelewatin acknowledge. Dan kamu berani share. ke orang lain. Yes. Sehingga pada saat di saat kamu lemah, kamu dengerin ceritamu sendiri pada saat kamu kuat, kamu langsung balik ke posisi terakhir. Kamu tidak akan lemah di situ. Karena the best fasilitator adalah dirimu sendiri. Dan the first client adalah dirimu sendiri. Yes. Dah, beres? Sip, terima kasih banyak. Mudah-mudahan recordingnya bagus, nanti tak taruh di YouTube ya. Thank you, selamat malam Jogja dan semua praktisinya. Kalau butuh fasilitator, hubungin kami di hidupceria.com dan bisa bergabung ke grup nasional untuk semua praktisi. Kita ketemu lagi di kesempatan yang mendatang. Mudah-mudahan terbuka banyak possibility untuk Jawa Tengah dan sekitarnya. Ya, see you, bye-bye. Hah?